Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Aprilia, NIM E20182281. Saya di sini akan merangkum apa yang dijelaskan di video yang Bapak share tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagang antara luar negeri. Dalam perekonomian ini ada beberapa produk dalam negeri yang diekspor dan dijual ke negeri lain. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor. Di dalam ekonomi 4 sektor itu ialah yang pertama, sektor rumah tangga, yaitu sektor rumah tangga yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri dari kelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga, sektor pemerintah. Sektor pemerintah yaitu sektor yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor asing. Sektor asing yaitu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor dan impor. Maka dari negara tersebut akan terjadi impor dan ekspor. Yang kedua, yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka atau teori makro perekonomian terbuka adalah teori relevan. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam pasar perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Ada beberapa konsekuensi yang menyangkut penyesuaian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat. Permintaan untuk luar negeri atau ekspor, sehingga produk negara akan meningkat dan permintaan barang di dalam negeri impor. Yang kedua, jumlah uang beredar. Ketika terjadi jual beli antar negara, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah. Yang ketiga, harga barang dan jasa. Ketika permintaan meningkat barang dari luar negeri ketika permintaan meningkat, maka harga akan naik. Perekonomian terbuka impor, yaitu merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan ke dalam negeri, di dalam negeri. Manfaat kegiatan impor yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Perekonomian terbuka ekspor ialah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang. Maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat ekspor yang pertama ialah memperluas pasar, dan yang kedua menambahkan devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Faktor penentu ekspor yaitu cita rasa masyarakat. Yang pertama,
permintaan akan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas dari suatu bahan. Yang ketiga, barang spesial. Dan yang keempat, teknologi. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam negara terdiri dari dua golongan. Yang pertama, diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, yaitu dalam rumusnya itu Y. Yang kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat AS terdiri dari pendapatan nasional, keseimbangan pendapatan nasional impor dalam formula, yaitu dalam rumus AS sama dengan Y tambah M. Pendekatan suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka keseimbangan terdapat nasional dicapai dalam keadaan I tambah G tambah X sama dengan S tambah M tambah T tambah M. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mana, pada tahun 1997 atau 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Yang kedua, sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Baik, itu saja yang dapat saya rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.